Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, drop dua kali. Sekali tadi saya akan sempurna karena tapi ini kenapa kali ini kali ini banyak karena jalan yang dari mata memang dipakai oleh orang sekali ini tidak jadi rasanya memakai saya benar tadi sudah saya sampaikan garis dari para jemaah harus mengatakan bahwa ketika kita itu berbicara tentang arti penting doa dan zikir, saya katakan doa dan zikir itu sangat penting bagi diri kita karena kita hidup dengan siapa yang akan memberi dan siapa yang akan menolak. Zat itu adalah zat yang mutlak berkuasa untuk biar tidak memberi. Siapa kalau bukan Allah Tuhan kita. Sehingga doa dan zikir itu merupakan sesuatu yang harus ada dalam keseharian kita, sehingga kita ini sangat bergantung pada zikir dan doa kita setiap saat. Dan orang yang selalu bergantung pada Allah dengan zikir dan doanya itu adalah orang-orang yang punya potensi untuk mendapatkan kebahagiaan yang datang dari Allah untuk dirinya. Ini yang selalu saya sampaikan. Dan sekali lagi tadi saya sampaikan dengan bahasa yang sederhana begini. Kemarin saya mencoba untuk mencermati pengalaman hijrahnya para artis yang sudah sangat terkenal. Ternyata mereka itu rata-rata tidak mendapatkan kepuasan batin ketika sudah mendapatkan banyak hal tentang sesuatu yang mereka inginkan dulu. Jadi mereka pada umumnya mengatakan dengan bahasa sederhana begini, semua sudah saya dapatkan kecuali kebahagiaan. Dan ternyata kebahagiaan itu saya temukan di dalam zikrullah dan interaksi saya dengan Allah ketika saya berdoa. Sehingga bahkan kemudian hampir seluruh waktunya itu digunakan untuk mengingat Allah dengan doa-doa yang dia panjatkan. Bahkan di antara mereka itu ada yang mewakafkan sebagian besar hartanya untuk membangun panti asuhan yatim piatu, untuk membangun masjid, untuk membantu bangunan sekolah dan sebagainya. Dan bahkan ada seorang yang sangat terkenal itu yang punya apa namanya ingin mendapatkan bagian diri, tidak sesuai siapa itu, tapi itulah kepuasan batin yang betul-betul interaksi dengan Allah secara intens. Dan itu puasa spiritual yang dicari banyak orang dan semua orang mendapatkan. Saya selalu mengatakan yang mendapatkan kekayaan itu kaya dan kayanya karena tidak semua orang bisa menikmati kekayaan itu untuk bisa memusnahkan daya spiritualnya. Ada sebagian besar orang yang juga mengatakan saya dengan apa yang saya miliki itu saya bisa semakin tenang di dalam diri Allah. Lebih sedikit daripada orang yang hanya mengejar harta. Demikian juga orang yang bahkan jabatan yang sangat tinggi tapi mentok pada jabatan dia merasa ada dahaga spiritual yang harus diajari ketika dia betul-betul tahu bahwa hanya dengan Allah, ingat pada Allah, dia akan mendapatkan banyak hal. Dan yang terakhir yang tadi saya katakan bahwa ketika kita itu mencari kebahagiaan itu kan saya katakan kebahagiaan itu ada di sini. As-sa'adatu, kebahagiaan ada di sini di dalam interaksi dengan Allah, dengan interaksi yang sangat intens. Di situ kepuasan itu ada jawaban memberi sesuatu yang terbaik bagi diri kita, yaitu pemberi kebahagiaan yang kita kepada Allah. Sehingga kita tahu seolah-olah Allah hadir di dalam diri kita karena kita bisa menghadirkan diri kita di sisi Allah dengan diri kita. Sehingga salat, puasa kita menjadi ibadah kita, haji kita, zakat kita dan segala ibadah bagi diri kita. Sehingga banyak orang itu berkatanya untuk mendapat kebahagiaan dengan cara bersedekah. Saya sampaikan maka itu yang saya cari orang yang saya beri sedekah satu ayat dan tidak hanya satu orang untuk memberikan sedekah yang berkah Jumat pada siapa? Kepada anak yatim tempat yang agak jauh dan dibiayai itu dan yang kebahagiaan yang secara itu masjid yang saya bina sama teman-teman itu bahkan sekarang melimpah sedekah ketika Jumat itu melimpah baik dalam bentuk uang mau ambil oleh para jemaah yang besar itu bisa mendapatkan lebih dari bagian yang mendapatkan karena jumlahnya berlimpah. Dan bahkan ada sebuah masjid yang disitu saya ikut menjadi khatib itu bisa mendapatkan antara 25 sampai 30 juta per Jumat, belum banyak itu lebih dari 100 juta. Dan ternyata ketika mau dibelanjakan juga susah karena masjid itu dipenuhi orang-orang yang mau bersedekah. Ya kalau dia kemudian bisa kita untuk membantu anak-anak yatim, anak-anak miskin, melalui cukup kehidupan hidupnya. Dan itu yang dia lakukan, zikir dengan tindakan. Dan ada orang yang berzikir dengan hatinya, dia tidak mengucapkan sesuatu, tidak sesuatu dari orang, tapi yang satu tahu dari Allah sehingga datang di dalam hidupnya karena dia tidak merasa tidak mendapatkan apa, dia selalu mendapat apapun yang sudah disediakan.
ada orang yang berpikir dengan lisannya, sehingga setiap pada teman-teman tentang bagaimana pengalaman Imam Ahmad bin Hanbal ketika dia itu yang saya ceritakan kemarin di Facebook. Pada suatu saat itu di rumahnya, kemudian kenapa diucap sama ternyata kamu orang asing, keluar dari sini, tidak boleh tidur di dalam masjid. Yang tanpa basa-basi dan berada di sebelah pagar dari kamar masjid. Ini peraturan. Akhirnya dia dengan sadar keluar dari itu. Kadang-kadang seorang pembuat roti yang sedang berroti menyiapkan roti seperti yang lain. Dia membuat roti untuk terbang, dan ternyata penjual roti itu sangat baik. Dia mengatakan silakan buat di sini, item aja. Nah, Imam Abu Hanifah mendengar setiap langkah yang dilakukan, setiap yang dia kerjakan yang membuat roti itu, yang menurut Indonesia itu seperti apa. Langsung sampai Ahmad bin Hanbal tidak bisa tidur, cerita Ahmad bin Hanbal. Kemudian karena penasaran dia bertanya, Pak, saya mau tanya, ada apa Tuhan? Saya dengar Anda selalu mengucapkan istighfar. Apa itu maksudnya? Dia mengatakan, saya itu hanya ingin memohon ampun kepada Allah, karena saya itu adalah orang yang
selalu melakukan perbuatan yang mungkin saja salah di sisi Allah, tapi tidak salah menurut diri saya, berkenan untuk memberikan. Dan ternyata istighfar saya itu menghasilkan banyak rezeki yang mengalir, dan bahkan apapun yang saya inginkan itu seolah-olah bisa menjadi sesuatu yang didapatkan Allah. Begitu ya. Kenapa? Dia mengatakan semua sudah saya dapatkan kecuali satu. Imam Ahmad bin Hanbal itu jualnya kan. Ada satu lain saya itu teman saya, orang yang saya temui, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Oh begitu. Iya, saya ingin sekali dengan istighfar saya itu mendapatkan kesempatan bertemu dengan orang yang saya rindukan untuk saya temui, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian dengan tersenyum Ahmad bin Hanbal mengucapkan istighfar Allah. Ternyata Allah mempertemukan kita. Sayalah Ahmad bin Hanbal yang Anda rindukan itu. Ya. Dan ternyata Ahmad bin Hanbal bertemu dengan orang yang merindukannya, dan dia mengatakan, astagfirullah, ternyata aku telah diberi sesuatu yang saya rindukan, yaitu seseorang yang saya rindukan betul-betul yang bernama Ahmad bin Hanbal. Akhirnya Ahmad bin Hanbal dipeluk, dan betul-betul orang itu meluk dengan erat karena dia merasa puas bertemu dengan orang yang sangat dia rindukan. Ada pelajaran penting di dalam hal ini. Ahmad bin Hanbal, seorang ulama yang luar biasa, dikenal banyak orang itu, tetap bersikap rendah hati pada semua orang. Jadi usul oleh marpot tidak pernah protes. Dia menghargai orang yang sedang menjual dan membuat roti. Dan ternyata apa yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah itu mendapatkan balasan dari Allah berupa sesuatu yang membuat dia puas karena bertemu dengan seorang yang merindukannya, sehingga kerinduan keduanya itu bertemu untuk menghasilkan ketenangan itu. Dan ini yang memberikan pelajaran pada diri saya. Ketika kita ikhlas pertama karena Allah, Allah akan memberikan yang terbaik buat diri kita. Jadi seorang yang beramal dengan ikhlas itu akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang terbaik. Apalagi kemudian ketika keikhlasan itu sudah menjadi bagian dari diri kita, menjadi kepribadian diri kita, kita menjadi orang yang disebut mukhlas. Jangankan yang kita inginkan, iblis pun tidak akan kuat untuk menggoda diri kita, sehingga kita terhindar dari godaan setan dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin melengkapi apa yang saya sampaikan tadi. Zikir atau mengingat Allah itu sangat penting, dan bahkan terlalu penting untuk kita lupakan. Dan zikir itu dipahami bukan hanya ucapan, tetapi bagaimana zikir itu adalah sesuatu yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam, sehingga bisa melahirkan ucapan lisan atau tindakan yang betul-betul dilakukan orang itu untuk hanya mengingat Allah. Dan inilah yang disebut riyadhah, latihan untuk membersihkan dan menyucikan hati kita. Kata para ulama, dengan berzikir kita dapat membersihkan hati kita sedikit demi sedikit. Jadi saat berzikir akan terbangun suatu penyesalan atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sehingga ada keinginan kita untuk memperbaiki akhlak kita dimanapun dan kapan berada, sehingga kita itu tidak terpaksa untuk berakhlak yang baik, tetapi berkeinginan penuh untuk menjadikan diri kita itu punya akhlak yang baik, karena akhlak yang baik itu adalah sesuatu yang kita inginkan. Kita tidak pernah merasa terbebani ketika kita menjadi orang yang berakhlakul karimah. Kali lagi saya katakan, zikrullah atau berzikir kepada Allah, mengingat Allah, merupakan upaya peningkatan kualitas hati. Dan saya selalu mengatakan, di saat hati itu tenggelam dalam zikrullah, ingat kepada Allah,
itu saya yakin, dengan hakul yakin, akan meningkat penghayatan dan pengamalan rasa cinta kita pada Allah, rasa rindu kita pada Allah, sehingga kita betul-betul beribadah dengan cinta dan kerinduan yang dalam kepada Allah. Dan para ulama yang saya pahami dari apa yang mereka katakan, baik dalam tulisan mereka atau ucapan mereka, kalau manusia itu senantiasa mengingat Allah dalam kondisi apapun dan menyadari dirinya itu hadir di hadapan Allah, tentu dia akan bisa menahan diri dari sesuatu perkara yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Karena apa yang diharapkan dari Allah itu hanya satu, ridhonya. Maka dia selalu akan menjadi orang yang menjaga diri untuk tidak berbuat sesuatu yang tidak diinginkan Allah, dan berusaha dengan sekuat kemampuannya untuk melakukan sesuatu yang diharapkan bisa mendapatkan ridho dari Allah. Dia akan mengendalikan diri dari perbuatan yang akan menimbulkan kemurkaan Allah, menimbulkan adab Allah. Dia akan menyadari semua malapetaka dan penderitaan yang ditimbulkan oleh apapun yang sementara dialami itu adalah berasal dari dorongan hawa nafsu dan godaan setan yang disebabkan oleh kelupaan dia pada Allah. Ketika dia lupa ingat Allah, maka Allah akan menghukum segera pada orang itu. Lupa kepada Allah akan menggelapkan hati, membuat orang resah, membuat orang gelisah, serta memberi peluang hawa nafsu dan setan untuk menguasai diri seseorang. Dan itu peluang yang kita harapkan. Saya selalu mengatakan begini, ketika Allah tidak hadir pada diri saya, maka setan itu menggoda diri saya dan hawa saya mengarahkan diri saya untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Tapi ketika Allah hadir pada diri saya merasa tenang dan merasa bahwa ada sesuatu yang membuat diri saya itu serba puas terhadap apa yang hadir. Sehingga bertemu dengan orang senang, berpisah dengan orang senang, membaca senang, menulis senang, berceramah senang, mendengarkan ceramah senang, dan dimanapun saya merasa senang. Karena apa? Ada sesuatu yang hadir menenangkan diri saya. Apa itu? Kehadiran Allah. Dan itulah yang saya rasakan ketika saya berdoa dan berzikir. Kalau kita berzikir dengan asyik dan khusyuk, kita akan merasakan betapa nikmatnya hidup ini, berapa lezatnya hidup ini, betapa manisnya kehidupan ini. Dengan berzikir, kita akan merasa begitu dekat dengan Allah, dan oleh karena itu kita merasa tenang. Kita mendapatkan pengalaman spiritual yang sangat dalam. Jadi saya katakan, jauh dan dekatnya seorang hamba dari Tuhannya itu akan bisa menjamin bahwa seorang itu akan resah atau akan tenang. Semakin jauh diri kita kepada Allah, kita akan semakin resah. Semakin dekat kita dengan Allah, kita akan merasa nyaman, tenang, dan damai. Jauhnya diri kita dari Allah itu akan membuat kita rasa tidak ada sesuatu yang kita dapatkan yang membuat kita tenang. Tapi kedekatan kita kepada Allah akan menjadikan diri kita tenang. Saya masih ingat ketika membaca sebuah hadis qudsi. Di dalam hadis itu Rasulullah menyatakan bahwa Allah berfirman. Apa firman-Nya? Itu dalam bahasa Indonesia, aku ini sebagaimana yang disangka oleh hambaku. Ana inda dhanni abdi. Aku bersama dia apabila ia ingat kepadaku. Kalau mengatakan aku bersamanya apabila ia ingat kepadaku. Apabila ia mengingatku dalam dirinya, aku pun ingat pada dirinya dalam diriku. Dan apabila ia mengingatku dalam ruang yang luas, aku pun ingat padanya dalam ruang yang lebih baik. Ini janji Allah. Semakin banyak kita itu dekat kepada Allah dan ingat kepada Allah, semakin mungkin ingat Allah pada diri kita. Semakin mungkin Allah mengingat diri kita, dan karena Allah mengingat diri kita, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang datang dari Allah. Tapi semakin jauh kita dari Allah dan semakin lupa kita kepada Allah, Allah pun akan menjauh, dan pada saatnya kita tidak akan mendapat kebahagiaan yang hadir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang selalu saya sampaikan kepada para jamaah. Orang yang meletakkan zikir dari bagian hidupnya, dalam bagian dari hidupnya, dan menjalankan zikir itu secara serius di dalam tindakannya, di dalam ucapannya, secara sungguh-sungguh, insya Allah dia tidak akan pernah rasa cemas, punya rasa cemas, tidak akan punya rasa gelisah, tidak akan pernah kecewa, tidak pernah rasa khawatir, tidak punya sesuatu yang meresahkan dirinya di dalam menjalani hidup. Dia tidak akan pernah memiliki keraguan di dalam menjalankan satu kebenaran, tidak memiliki rasa dendam, kedengki, kebencian pada siapapun, tidak punya prasangka buruk terhadap siapapun. Hati mereka terasa nyaman, terasa tenang,
jiwa mereka tenteram sebagaimana yang difirmankan oleh Allah yang luar biasa. Saya sampaikan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ini potongan ayat dari surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang beriman. Hati mereka menjadi tentram dengan berzikir pada Allah, sehingga dikatakan alladzina amanu wa tatmainnul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi saudara-saudara sekalian, para jamaah yang berbahagia, marilah kita berupaya untuk selalu mengingat Allah agar kita mendapatkan ketenangan batin, dan ketenangan batin itulah yang membuat kita bahagia dimanapun dan kapanpun kita berada. Sebaliknya, ketika kita lupa kepada Allah dengan tanpa zikir dan doa kita, disitulah kebahagiaan kita akan lenyap, akan hilang, dan kita akan mungkin merasa gelisah, merasa cemas dan kecewa dengan apa yang kita dapatkan karena Allah tidak hadir untuk memberikan ketenangan di dalam hidup kita. Mari kita coba untuk kita lakukan. Ibda binafsik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.